Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Meskipun kita berbeda-beda tempat ya, tapi kita bisa menyiapkan hati kita. Ayo kita kumpul, ini adalah jam ibadah kita, ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan terlebih dahulu Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita akan memulai dalam doa ya. Mari anak-anak kita semua tutup mata berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena kasih-Mu, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari kepada setiap kami. Tuhan, anugerah-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami masuk lebih jauh, Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik itu dengan sengaja maupun yang tidak sengaja, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Tuhan, Engkau mau sucikan dan ampuni dosa kami. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita anak-anak Tuhan, kita yang mengaku percaya kepada Tuhan,
kita adalah orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Kenapa adik-adik kita beruntung? Karena Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, dan Jehovah Nisi, Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Dan Jehovah Shalom, Dia menjadi sumber damai sejahtera kita. Kita nyanyikan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panci keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panci keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, sang damai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, adik-adik ya. Kita memberikan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKT Citra Raya. Kita menyanyikan dengan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, sambil kita menyiapkan uang persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa untuk persembahan, juga sekalian kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, uang persembahan ini disucikan sehingga bisa berguna bagi memperlebar kerajaan, khususnya di bidang sekolah minggu GKT Citra Raya. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami, supaya kami mendengar dan mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Lalu hari ini membawa satu gambar. Adik-adik kelihatan gambarnya? Gambar apa ini adik-adik? Gambar pemandangan. Indah sekali adik-adik ya. Ada air terjunnya, ada awannya, ada sungainya, ada pohonnya. Sangat indah adik-adik. Terlebih buat kita yang sekarang ini sekolah di rumah saja, kerja di rumah saja, bisa stres adik-adik ya. Dengan kita lihat pemandangan yang indah, hilangkan stres adik-adik. Nah, lalu yang mau tanya, pemandangan yang begini indah, tempat yang begini indah, ini bukan gambar loh adik-adik, ini asli, ini alami. Siapa yang buat? Yang buat adalah Tuhan Allah. Sesuai firman Tuhan katakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya semua diciptakan oleh Allah. Adik-adik, Allah menciptakan itu hanya dengan berfirman loh adik-adik. Hanya dengan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi adik-adik. Jadilah cakrawala langit bumi, jadilah cakrawala langit bumi. Dan seterusnya Allah berfirman, semuanya jadi. Lalu ada sebuah cerita adik-adik. Ada seorang ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Seorang ateis ini suatu hari diajak oleh temannya. Kebetulan temannya adalah orang Kristen. Pergi ke satu tempat. Tempat itu begitu indah pemandangannya adik-adik. Mereka berdua sampai berdecak kagum ya. Indah sekali adik-adik. Maka si ateis, si orang yang tidak mau percaya adanya Tuhan ini, dia ngomong sama temennya itu, hai temanku, siapa ya yang buat tempat begini indah ya? Dia bertanya, siapa ya? Tempat ini ya kurang lebih ya kira-kira 1-2 hektar, tempatnya besar, indah ya. Siapa yang buat ini? Temannya yang Kristen ini rupanya dikasih Tuhan hikmat ya. Tuhan berbicara kepada temannya yang Kristen. Bilang gini dia, tidak ada yang buat. Semua jadi dengan sendirinya. Wah, yang ateis bilang, bro kamu jangan guyonan ya. Kayak orang Surabaya bilang, jangan bergurau ya. Tempat demikian indah, demikian teratur, kok tidak ada yang buat, itu gimana sih ya? Teman yang Kristen bilang, temanku, tempat yang cuma 1 hektar, 2 hektar yang indah ini, kamu nggak percaya kalau tidak ada yang buat, yang jadi dengan sendirinya. Kamu pikir ini pasti ada yang buat. Apalagi dunia yang demikian besar, dunia yang demikian indah, demikian teratur, itu pasti ada yang buat. Yang buat adalah Allah, pencipta alam semesta dan segala isinya. Luar biasa, itu hikmat Tuhan ya, memberikan orang Kristen ini bisa mengabarkan bahwa alam semesta ini Allah yang buat.
Kita boleh baca sekarang di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Adik-adik nanti boleh ya baca dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, adik-adik bisa baca. Ini karena enggak terlalu lama ya. Kita baca di dalam kitab Kejadian 26, kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Lalu bacakan, semua sudah bawa Alkitabnya? Ayo kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik, ayat 26 ini kalau kita periksa lebih jauh, dikatakan yang pertama apa? Berfirmanlah Allah. Ya, jadi Allah menjadikan alam semesta ini dengan berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berkata kita. Kita itu berarti lebih dari satu, adik-adik. Jadi Allah siapa? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka itu disebut baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Luar biasa adik-adik. Allah menjadikan kita itu gambar dan rupa kita ini menurut Allah, adik-adik. Jangan pikir ada teori yang menyesatkan bahwa dikatakan bahwa manusia dulu itu dari monyet. Itu menyesatkan adik-adik. Firman Tuhan jelas katakan bahwa gambar rupa kita ini serupa dengan Allah, adik-adik ya. Dia menciptakan kita, dan ajaibnya di seluruh dunia ini ada berapa miliar orang. Muka kita beda-beda ya. Beda, enggak ada yang sama kecuali yang kembar mungkin sama ya. Beda-beda, ada kekhasan masing-masing. Luar biasa, padahal itu miliaran orang. Tapi kita percaya itu semua mirip dengan gambar dan rupa Allah. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, Allah selain sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita ini diberi kuasa loh sama Tuhan. Untuk menguasai apa? Alam semesta. Menguasai ikan-ikan di laut, ikan-ikan di air, burung di udara, binatang-binatang di darat, ternak, binatang merayap. Berarti semua dikuasakan oleh manusia. Allah memberi kita kuasa. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang ada akal dan pikiran. Nah, sekarang kita sambung lagi ya. Ayat ke-27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain ya. Cuma Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Kalau zaman sekarang banyak yang dikatakan tidak laki, tidak perempuan ya. Tidak, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau bisa tidak laki, tidak perempuan, itu berarti dosa. Itu artinya penyesatan. Adik-adik ingat itu ya. Oke, sekarang ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di langit dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Allah menyuruh kita menguasai apa yang sudah Allah berikan. Adik-adik, kalau kita sudah dikasihkan hak yang istimewa ini, dengan seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah yang memberikan kita
kuasa itu kita mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur bukan hanya di mulut saja adik-adik ya. Gampang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, mengucap syukur gampang. Tapi juga di dalam perbuatan kita. Mengucap syukur bagaimana? Kita menjaga alam. Menjaga alam berarti kita tidak boleh merusak alam. Kalau kita anak kecil, bagaimana kita menjaga alam Lause? Mudah. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, itu sudah menjaga alam loh adik-adik. Karena kalau kita buang sampah sembarangan, sampah yang menumpuk itu kotor, tidak indah lagi. Sarang penyakit. Kalau dibuang ke sungai, wah sungainya makin dangkal. Waktu musim hujan banjir di mana-mana. Nah itu kalau kita sembrono, kita buang sampah sembarangan. Kita harus jaga alam dengan buang sampah pada tempatnya. Nah, ada lagi. Lause tidak kasih contoh banyak-banyak nanti tidak selesai ya. Ada lagi pohon. Tidak boleh ditebang sembarangan juga adik-adik. Kalau nanti orang tebang pohon sembarangan, air hujan datang. Air itu akhirnya tidak ada yang menahan. Langsung terjadi apa? Banjir bandang. Terjadi apa? Longsor. Kenapa? Karena manusia serakah. Pohon itu ditebangi, diambil pohonnya untuk kayu, untuk apa? Betul boleh, tapi harus ada penghijauan, ada reboisasi. Nah, itu menjaga alam. Kita tidak boleh merusak alam, ya. Adik-adik, jadi kita mengucap syukur untuk kuasa yang Tuhan berikan kita mengelola alam dengan menjaga alam, tidak merusaknya. Begitu juga dengan binatang adik-adik. Kita juga harus menyayangi makhluk sesama, makhluk binatang ini adik-adik. Tempo-tempo Lause pernah lihat ya, ada anak-anak waktu anjingnya masih kecil, mereka tuh sayang sekali sama anjingnya. Dikasih cepet susu, dikasih makan ya. Tapi anjingnya sudah agak besar, agak nakal ya. Sudah tidak lucu lagi. Sekarang tidak mau diurusi anjingnya itu. Makan ya kena, besoknya tidak dikasih makan ya. Jadi dibiar-biar. Nah itu tidak boleh adik-adik ya. Itu menyiksa ya. Kita harus tetap mengasihi, menjaga binatang ya. Nah itu adalah peduli kita. Ya, peduli kita, mengucapkan syukur kita dengan menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, cerita hari ini adalah sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dia memberikan segala yang kita perlukan, dan kita sebagai anak Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menjaga alam, dengan menjaga binatang yang ada di sekitar kita. Kita selesai sampai di sini, kita akan adik-adik minggu depan kita boleh bertemu lagi. Kita bersama-sama tetap dengan semangat mendengar firman Tuhan, dengan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, shalom, sampai ketemu kembali.